Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arianto, guru mata pelajaran sistem robotik. Semoga dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik sekali yang berkaitan dengan mata pelajaran sistem robotik. Pertanyaan-pertanyaan ini semoga dapat membuka wawasan kalian berkaitan dengan perkembangan teknologi sistem robotik. Oke, langsung saja kita simak pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ada 4 pertanyaan dari Randy Kurniawan. Pertanyaan yang pertama, apa komponen dalam robot yang digunakan pada robot yang berfungsi sebagai leader atau seperti otak pada manusia? Oke, komponen leader ataupun controller dalam sebuah robot itu ada banyak sekali. Salah satunya yaitu adalah adanya yang disebut dengan microcontroller. Microcontroller sendiri ada banyak jenisnya. Salah satunya ada Arduino, ATmega 8535 dan yang lainnya. Selain itu, selain microcontroller itu ada yang namanya PLC atau kepanjangannya adalah Programmable Logic Controller. PLC ini juga banyak jenisnya, banyak brand yang sejenis dengan PLC. Salah satunya ada Omron, Siemens, Mitsubishi, Festo dan yang lainnya. Nah, PLC ini banyak digunakan pada industri-industri besar karena tingkat kehandalannya yang sangat tinggi. Selain itu, controller yang lain yang bisa digunakan itu adalah Raspberry ataupun ada banyak yang lain lagi selain Raspberry. Jadi banyak controller untuk membuat sebuah sistem otomatis ataupun sebuah robot. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara memprogram robot agar bisa berjalan dan melakukan kegiatan seperti manusia? Nah, cara memprogram robot itu butuh sebuah pembelajaran ataupun belajar yang banyak. Karena untuk sampai bisa memprogram robot, maka kita harus belajar yang namanya bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini sangat banyak sekali. Tergantung dari controller ataupun leader dari robot. Kalau dalam pelajaran sistem robotik itu disebut controller atau alat kontrol. Nah, controller ini kita harus mempelajari bahasanya karena dengan controller ini kita akan berkomunikasi antara manusia dengan controller itu, sehingga ketika manusia bisa berkomunikasi dengan controller itu melalui sebuah bahasa pemrograman, maka kita manusia bisa memprogram controller itu untuk kepentingan kita ataupun untuk kegunaan yang kita inginkan dari robot itu atau sistem otomatis yang ingin kita buat. Maka cara pertama untuk agar bisa memprogram robot, kita harus tahu bahasa pemrograman dari controller. Kita harus tahu controller mana yang ingin kita gunakan karena ada banyak variasi controller untuk membuat sebuah robot. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah komponen yang digunakan pada robot agar robot bisa bergerak seperti pada siku tangan yang bisa menekuk dan pada kaki yang bisa untuk berjalan? Oke, komponen yang digunakan itu adalah salah satu yang disebut dengan aktuator. Nah, banyak jenis aktuator yang mana kita akan bahas lebih banyak nantinya. Nah, dalam kasus ini untuk meniru pada gerakan siku dan juga kaki, maka kita bisa menggunakan aktuator atau penggerak berupa motor. Motor jenisnya banyak, ada motor DC, motor AC, dan juga ada motor servo dan juga motor stepper. Nah, itulah yang biasa digunakan pada pengaplikasian pada siku tangan pada sebuah robot, siku tangan ataupun lengan-lengan ataupun pada kaki pada sebuah robot. Kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimana robot bisa melihat atau mengetahui apa yang ada di depannya
Apakah menggunakan program ataukah menggunakan komponen sensor? Nah, disinilah untuk agar bisa robot bisa mengetahui sesuatu yang ada di depannya, maka yang dibutuhkan adalah sebuah sensor dan juga controller. Controller ini digunakan untuk mengambil keputusan dari informasi yang disampaikan oleh sensor atau informasi yang didapat oleh sensor. Misalkan, kalau dalam manusia, kita memiliki sebuah mata. Mata kita, kalau kita melihat dengan jelas, maka ketika kita ingin berjalan, maka kita tahu benda apa yang ada di depan kita. Sehingga dari informasi mata kita akan diteruskan kepada otak kita untuk mengambil keputusan. Ketika kita melihat benda di depan kita, maka otak kita mengambil keputusan. Keputusan apakah kita akan menghindar dari benda itu, ataukah kita ingin mengambil benda itu, ataukah kita ingin menghindari benda itu dan yang lainnya. Maka di robot juga sama. Adanya sebuah sensor itu untuk mengetahui benda yang ada di depannya ataupun benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, dari informasi yang ditangkap oleh sensor itu diteruskan kepada sebuah controller. Nah, controller nanti akan mengambil keputusan apakah dari sebuah informasi itu. Controller akan mengambil keputusan dari sebuah informasi itu. Untuk apa sih gitu? Untuk pergerakan apa sih? Apakah pergerakan memindahkan bendanya, ataukah mendorong apa, ataukah menghidupkan apa?